Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, itu bab 3, relasi. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Di sini ada bisa lihat, ini adalah ilustrasi atau gambar ya di dalam ruangan kelas. Sekarang ada tulisannya di bawah. Perhatikan gambar sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau mungkin sudah merupakan fungsi? Kalian dapat mengetahui keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati apabila kalian pelajari konsep relasi dan fungsi ini. Karena pada konsep relasi dan fungsi ini akan disajikan dengan hubungan antara dua himpunan. Selamat melakukan aktivitas pembelajaran. Sekarang kita lihat di sini ada kata kunci, yaitu himpunan, relasi, diagram panah, tabel. Di sini ada fungsi, grafik, himpunan pasangan berurutan, dan korespondensi satu-satu. Di sini ada kompetensi dasar, bisa dibaca. Di sini ada pengalaman belajar, bisa dibaca. Dan di sini ada peta konsep. Peta konsepnya itu yaitu relasi dan fungsi. Kita akan membahas tentang relasi, apa itu relasi dan apa itu fungsi. Dari fungsi kita akan bahas lagi tentang korespondensi satu-satu. Nanti ada soal atau masalah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Diagram kartesius ini barusan kita lewati. Dari ketiga ini akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Oke. Sekarang kita memasuki bagian pertama, yaitu memahami relasi. Di sini kita lihat gambar 3.1, bagan silsilah keluarga. Di sini keluarga, silsilah dari keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Oke, jadi sini Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Terus panahnya ke bawah ini dan menuju ke 1, 2, 3, dan 4. Dari sini kita tahu bahwa hubungan dari panah ini artinya Ibu Marhawi dan Pak Maduri mempunyai anak Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Oke, jadi garis dari tanda panah ini adalah menunjukkan hubungan dari Sulastri dan Adim ini, suami istri. Anak ini mempunyai seorang anak namanya Wafi. Idris dan Maim mempunyai 3 orang anak, yaitu Faisal, Alu, dan Rizki. Halim dan Ririn mempunyai 2 orang anak, dan Thohir menikah dengan Fatima, mempunyai seorang anak, yaitu Suci. Sekarang ini kita baca lagi ya. Jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jadi anggota dari himpunan A ini adalah anak-anak dari Pak Maduri dan Bu Marhawi, yaitu ini Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jadi untuk menunjukkan suatu himpunan itu tidak harus ditulis dalam bentuk kurung kurawal seperti ini ya, kurung kurawal, buka kurung, ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir, tutup kurung. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B, maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Jadi himpunan B di sini adalah cucu-cucu dari ini ya, Pak Maduri dan Bu Marhawi ini. Jadi Sulastri memiliki anak bernama Wafi. Wafi ini adalah cucu dari Pak Maduri dan Marhawi. Begitu juga Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Ini adalah cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Jadi ditulis dalam bentuk himpunannya seperti ini. B sama dengan
buka kurung kurawal, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci, tutup kurung. Jadi kurung yang dipakai di sini adalah kurung kurawal. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari, sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari. Oke, sekarang kita lanjut ke ini, memahami bentuk penyajian relasi. Ini ada gambar sekelompok siswa di kelas, dan di sini kita masuk ke masalah yang kedua, masalah 3.2. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asari ini. Ini ya, di sini menu yang disediakan di sini ada soto, rujak cingur, rawon, bakso, nasi goreng, dan sate. Jadi sekarang kita baca lagi di sini. Dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Pertama, A. Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan hanya rawon. Sekarang Ahmad suka bakso, cingur, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia hanya memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan hanya soto. Berarti mereka ini memiliki banyak sekali makanan kesukaan, tapi mereka hanya memilih salah satu dari makanan yang mereka suka. Jadi sekarang kita lanjut ke sini dulu. Kita akan membahas masalah ya. Ayo kita coba kembali ke permasalahan semula 3.1, 3.2, dan 3.3, yaitu menentukan bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat dan bagaimana cara menyajikannya. Jadi sekarang kita perhatikan kembali masalah 3.2. 3.2 yaitu ini adek, ini masalah 3.2 ini. Abdur sedang berulang tahun ini ya, dengan menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari. Di sini kita lihat pada masalah 3.2, kalian dapat membuat relasi di antara dua himpunan yaitu sebagai berikut. Misalkan P adalah himpunan yang beranggotakan Abdur, Ahmad, Rahmat, dan Zaini ya, bukan Zainul. Jadi dapat kita tulis di sini, misalnya ini himpunan P. Himpunan Q adalah himpunan makanan yang beranggotakan soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate yang disediakan oleh rumah makan Pak Syari'i tersebut. Oke, jadi di sini kita tulis lagi Q. P di sini adalah nama-nama mereka yang mengikuti acara ulang tahunnya. Jadi di sini ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Sedangkan di Q ini adalah menu yang disediakan oleh rumah makan yaitu soto, rujak cingur, rawon, nasi goreng, sate, bakso. Sekarang perhatikan lagi. Pada masalah 3.2 ini, kita dapat membuat dua macam relasi dengan aturan yang berbeda, yaitu makanan kesukaannya dan makanan pesanannya. Jadi, makanan yang mereka suka itu apa saja dan makanan yang mereka pesan itu apa. Jadi, di sini Abdur suka soto dan rawon. Jadi, di sini kita lihat Abdur ini dia suka soto dan rawon. Jadi, dia suka dua makanan yang dia suka. Yang dia suka ada dua. Terus kita lihat lagi, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Ahmad di sini dia suka bakso, rujak cingur, dan sate.
Sorry ya dek, maaf hurufku jelek. Sate. Sekarang kita lihat lagi. Rahmat suka sate dan nasi goreng. Rahmat ini dia juga suka sate dan nasi goreng. Sedangkan Zaini dia suka soto dan nasi goreng. Zaini ini dia suka soto dan nasi goreng. Jadi mereka ada 1, 2, 3, 4, mereka ada 5 orang ini, masing-masing memiliki makanan kesukaan yang lebih dari satu. Banyak sekali ya. Jadi sekarang kita lihat lagi di bawah. Relasi dengan aturan makanan pesanannya sebagai berikut. Jadi di sini kita akan membuat relasi makanan pesanannya. Itu di sini. Abdur memesan rawon. Jadi Abdur hanya memesan satu makanan saja, yaitu rawon. Ahmad memesan rujak cingur. Ahmad dia pesan rujak cingur. Padahal dia pesan yang dia suka yaitu rujak cingur, sate dengan bakso. Sekarang kita lihat lagi. Rahmat memesan nasi goreng. Rahmat memesan nasi goreng. Sekarang kita lihat dulu, ini sabarin P, ini Q. Herman memesan bakso. Jadi Herman dia pesan bakso. Dan saya ini memesan soto. Oke, jadi mereka berlima ini hanya memesan satu makanan kesukaan mereka. Dari masalah ini kita dapat menyimpulkan pengertian dari relasi, yaitu secara sederhana relasi dapat diartikan sebagai hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan antara daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Maksudnya di sini daerah asal yaitu P dan daerah kawan yaitu Q. Jadi relasi itu dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal dengan daerah kawan. Jadi daerah asal di titik P ini adalah daerah asal atau domain, dan daerah kawan yaitu kodomain. Sekarang adik-adik perhatikan. Ayo, di sini ada suruhannya. Ayo kita amati. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C pada tabel 3.1. Tunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Ini ya, 3.1 tabelnya. Memahami relasi. Di sini kita menggunakan diagram panah. Pertama ini himpunan A ada 1, 2, 3 dan 4, himpunan B ada A, B, C. Pasangan di sini pasangan himpunan pasangan berurutan di sini 1A, 2A, 3A dan 4 juga A. Jadi daerah asal atau domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, sedangkan daerah hasil atau kodomainnya A. Jadi dari mereka 4 ini daerah hasilnya hanya satu, yaitu A. Ini yang dinamakan dengan himpunan pasangan berurutan, atau seperti ini. Himpunan A ke himpunan B. Himpunan A 1 ke himpunan daerah asalnya 1, daerah hasilnya ada 3. Jadi dia tempati semua A, B dan C. 1A, 2B, 1A, 1B dan 1C. Yang ketiga, daerah asalnya A, daerah hasilnya B. Ini ada 1 memiliki teman yaitu A, 1A dan 2C. Begitu juga berlaku untuk ini 3B, 3C dan
4C. Ini adalah himpunan pasangan berurutannya seperti ini ya, ditulis. Ini 2C, 3C dan 4B dan 4C. Himpunan pasangan berurutannya tertulis seperti ini. Sekarang masuk ke ini, daerah asalnya yaitu 4, memiliki hasilnya ada 3 di sini, yaitu 4A, 4B dan 4C. Ini daerah asalnya 2, daerah hasilnya B, yaitu hanya 1 ya, yaitu B. Jadi kita dapat menulis 2,B. Sekarang ini tidak memiliki teman tidak memiliki hubungan, tapi tetap dikatakan himpunan pasangan berurutan. Artinya di sini ada himpunan kosong. Sekarang ayo kita menanya terkait dengan fokus perhatian pada tabel 3.1. Coba buatlah pertanyaan yang memuat kata-kata, aturan atau relasi. Contoh pertanyaan, mengapa contoh tabel 3.1 dikatakan relasi? Jadi adik-adik bisa paham relasi itu secara umum dapat dikatakan sebagai hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Jadi di sini kita lanjut. Di sini ada suruhan lagi. Ini adalah sedikit informasi. Marilah kita perhatikan cara-cara menyajikan relasi yang biasa digunakan dalam matematika. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Dan di sini ada tabel ya. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8 di sini disajikan dalam bentuk tabel, yaitu nama siswanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Abdul dia suka matematika dan IPA, Budi dia suka IPA, IPS, kesenian, Chandra dia suka olahraga dan keterampilan, Dini dia suka kesenian dan bahasa Inggris, Elo dia suka matematika, IPA dan keterampilan. Dari tabel di atas dapat kita buat dalam bentuk kita bikin dalam diagram panah. Contoh ya di sini. Gambar 3.5 menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Jadi di sini Abdul, daerah ini ya. Himpunan A-nya ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Himpunan A atau nama siswanya, sedangkan himpunan B adalah mata pelajaran yang mereka sukai. Jadi Abdul menyukai pelajaran yang disukai ada dia suka matematika, ini garis panahnya, dia suka matematika dan IPA. Budi pelajaran yang dia sukai IPA, IPS dan kesenian. Chandra mata pelajaran yang disukai keterampilan dan olahraga. Dini mata pelajaran yang disukai yaitu bahasa Inggris dan kesenian. Sedangkan Elo mata pelajaran yang disukai matematika, IPA dan keterampilan. Jadi ini adalah diagram panah kesukaan dari siswa SMP kelas 8 ya, ini di atas. Dari tabel ini juga dapat kita sajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Seperti ini. Dapat disajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi di sini ada Abdul, dia suka matematika dan IPA. Budi, dia suka IPA, IPS dan kesenian. Chandra, dia suka keterampilan dan olahraga. Dini suka bahasa Inggris dan kesenian. Elo dia suka matematika, IPA dan keterampilan. Dari tabel ini juga, dari masalah ini juga kita bisa tentukan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan seperti ini ya Dek. Seperti ini.
dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, artinya dari himpunan A nama siswa dengan himpunan B yaitu pelajaran yang disukai dapat ditulis sebagai berikut. Abdul dia suka matematika, Abdul lagi dia suka IPA, Budi dia suka IPA, Budi dia suka IPS, Budi dia suka kesenian, seperti ini. Chandra dia suka keterampilan, Chandra juga suka olahraga. Dini dia suka bahasa Inggris, Dini juga dia suka kesenian. Elo suka matematika, Elo juga suka IPA, dan Elo juga suka keterampilan. Uraian di atas menunjukkan macam-macam yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan A, bagaimana menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, dapat digunakan 3 cara ya, yaitu ini menggunakan diagram panah, menggunakan diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram kartesius kita bisa bikin seperti ini contohnya, dan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Kalau diagram panah kita bikin seperti ini. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Oke adik-adik, sekarang ayo kita menalar dari tabel ini ya, dari tabel 3.1 dari 3.1 yang ini tadi ya, dan ini nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram kartesius, kemudian bandingkan ketiga kelompok tersebut. Apa yang dapat disimpulkan? Adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah tabel 3.3 contoh relasi dan bukan relasi. Jadi relasi itu dia hanya memiliki daerah asal yaitu domain dan daerah kawan yaitu kodomain, dan dia hanya memiliki satu daerah hasil atau satu daerah kawan, misalnya seperti ini 1A, 2A, 3A, dan 4A. Dia tidak bisa memiliki 1A, 1B, begitu tidak boleh. Dia hanya memiliki 1A, 2A, 3A, dan 4A. Contoh bukan relasi di sini ada 1D, 2. Ini tidak bisa. Karena 1D maksudnya 1 ini daerah asal, D ini daerah kawan. Sedangkan di sini 2 dengan 2 ini artinya daerah asal semua, tidak ada daerah kawan. Jadi ini bukan contoh, bukan relasi. Sekarang contoh relasi lagi, misalnya 1A, 2C. Jadi dia memiliki daerah asalnya 1, daerah kawannya A. Misalnya daerah asalnya 2, daerah kawannya C. Jadi ini disebut dengan, ini adalah contoh relasi. Yang tidak termasuk contoh relasi yaitu misalnya A dengan A, berarti tidak ada daerah kawannya, tidak ada daerah asalnya, tapi ini hanya daerah kawan semua. A, B, C, A, C. Itu adalah daerah kawan semua. Oke adik-adik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selamat belajar, semoga adik-adik bisa pahami apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa dibuat rangkuman agar bisa dipahami dan sebagai bahan untuk belajar adik-adik di rumah. Terima kasih.